Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bermuajahah, bermuzakarah, bertafakur, mentadaburi diri kita masing-masing agar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Hari ini saya akan membahas terkait permasalahan-permasalahan orang-orang yang mempermainkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 14, Allah menyinggung orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang terbiasa mempermainkan keimanannya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, aku telah beriman, bahwa sungguhnya kami telah beriman. Dan apabila mereka menghampiri pemimpin-pemimpin mereka, mereka kemudian berkata bahwa kami bersama kalian, sungguhnya kami hanyalah memperolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 14 tadi menggambarkan sikap orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang mempermainkan keimanannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka sebenarnya hanya mempermainkan dirinya sendiri, memperolok-olokkan dirinya sendiri. Mereka ketika berkumpul dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman. Pada saat mereka berkumpul dengan pemimpin-pemimpin mereka mengatakan bahwa kami tidak beriman, kami hanya memperolok-olokkan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, itulah sedikit gambaran sikap orang-orang yang senantiasa mempermainkan keimanan. Saat ini dalam konteks sekarang pun banyak orang-orang yang seperti itu yang mempermainkan keimanannya di hadapan Allah. Mereka tidak serius, mereka tidak sungguh-sungguh dalam keimanannya. Mereka hanya sekedar lisan mengucapkan bahwa dia beriman kepada Allah, tetapi tidak dibuktikan, tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, hal itu adalah perkara yang harus dihindari oleh kita jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita lihat aja sekarang banyak orang Islam, KTP-nya Islam tapi nggak sholat, KTP-nya Islam saat puasa Ramadan nggak puasa, KTP-nya Islam tapi nggak nutup aurat, pakaiannya auratnya kemana-mana, apalagi yang perempuan keluar rumah pakai tank top doang, keluar rumah pakai pakaian ketat, pakai kerudung tapi ngetat, bodinya kelihatan kemana-mana. Itu adalah tata cara kehidupan orang-orang yang sebenarnya tidak mencerminkan kepribadian Islam. Itulah orang-orang yang mempermainkan dirinya, mempermainkan keimanan, dijadikan agama sebagai senda gurau. Ya, juga orang-orang yang banyak yang seperti yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 14 tadi. Ketika dia kumpul sama orang-orang beriman, sama kaum muslimin, dia menyatakan beriman. Saat dia berkumpul dengan orang-orang fasik, orang-orang munafik, mereka mengatakan bahwa kami tidak berada di pihaknya. Kami hanya bercanda, meledek mereka orang-orang Islam, meledek mereka kaum beriman, orang-orang beriman yang katanya senantiasa meyakini kebenaran ajaran Islam. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita terjerumus dalam sikap-sikap seperti itu. Untuk itu mari kita memperbaiki diri kita, perbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita senantiasa menjadikan Islam sebagai dasar pedoman hidup kita, dasar kita dalam bersikap dan bertingkah laku. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama taat terhadap syariat Islam. Karena syariat Islam itu harga mati bagi seorang muslim, bagi orang yang mengaku beriman. Pasti dirinya menjadikan syariat Islam sebagai dasar acuan dalam berinteraksi dengan masyarakat, dalam bergaul, dalam bertingkah laku.
Ya udah tinggalin dah. Kalau udah jadi orang Islam ya pakai kerudungan lah, pakai jilbab, hijabnya harus syar'i, nggak kelihatan bodinya. Tutupin semua bentuk-bentuk tubuh yang Allah berikan, karuniakan pada kamu, hai kaum wanita. Jangan tebar pesona dengan laki-laki yang bukan mahram kalian, yang laki-laki asing, sehingga kamu menjadi wanita-wanita muslimah yang bahagia nanti dunia dan akhir. Dan kalian akan menemukan jodoh-jodoh yang terbaik. Juga laki-lakinya juga sama, matanya harus menjaga pandangan, godul basar, yaqdudna alaihinna, menjaga pandangannya jangan sampai melihat wanita-wanita aznab, wanita-wanita yang bukan mahram, yang bukan haknya untuk dilihat, yang memang tidak boleh dilihat, apalagi ngelihat aurat wanita yang kebuka, nauzubillah. Ya, itulah sedikit obrolan singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaat buat kita semua. Bagi yang ingin sharing, ingin diskusi, silakan nanti tulis di kolom komentar konten ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum tutup, saya simpulkan bahwa obrolan kita pagi hari ini, mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang serius dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak mempermainkan keimanan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Jangan menjadikan keimanan kita sebagai bahan-bahan olokan bagi kaum-kaum beriman. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.